Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sana Pandanga. Kembali lagi bersama saya Faradila Arifia di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 23 April 2025. Dan pada hari ini Sana Pandanga kita spesial ya, kedatangan narasumber. Ada Kak Olalin, merupakan MC profesional. Langsung saja kita sapa Sana Pandanga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dila. Iya, gimana Kak Ola kabarnya hari ini? Aduh, Sehat baik ya? banget tentunya. Seneng deh ketemu sama Dila nih. Masya Allah, dia juga seneng nih ketemu Kak Ola. Ternyata Kak Ola cantik banget ya, Masya Allah. Iya sih. Nggak nyangka. Waduh, thank you ya RRI udah undang Ola. Seneng banget loh ini. Iya, sama-sama. Makasih juga ya Kak Ola udah dateng nih ke studio kita main-main ke RRI Pro 4 Padang. Nah ini Kak Ola, kita penasaran juga nih Kak Ola, gimana sih awal mulanya Kak Ola itu bisa jadi MC. Dan sekarang alhamdulillah udah menjadi MC profesional, MC corporate ya Kak ya? Iya. Alhamdulillah deh ya kalau misalnya dibilang MC profesional. Tapi masih belajar loh ini. Masya Allah. Kalau ngomongin soal awal mula Ola jadi MC, itu basic pertamanya itu Ola jadi penyiar radio dulu nih sama kayak Dila. Oh, kalau dulu penyiar radio juga. Jadi penyiar radio dulu. Tapi kalau radio zaman dulu itu kalau misalnya ada event-event itu biasanya kerjasamanya bareng radio kan ya. Nah, yang diminta untuk jadi MC itu penyiar-penyiar radio. Nah, kita gantian-gantian tuh penyiar-penyiar radio untuk jadi MC acara gitu. Terus keterusan deh Sampai sekarang. Nah ini Kakak dulu jadi penyiar radionya di mana nih Kak Ola? Bukan di Padang. Jadi aku tuh aslinya Sungai Penuh Jambi. Radionya itu Kerinci FM namanya. Tapi udah nggak ada lagi. Udah berubah juga jadi RRI sekarang. Oh, udah berubah jadi RRI. Oke, Kerinci FM. Berarti kalau juga dulu ngalamin siaran shift subuh, shift malam, Shift siang? malam, iya sama semuanya. Tapi subuh kayak enggak deh. Oh, subuh enggak ya? Masih tidur. Masih tidur. Itu kalau dari kalau waktu jadi penyiar radio itu siarannya dari jam berapa sampai jam berapa tuh Kak? Dulu kebagian yang malam sama yang siang. Pagi juga dapat tuh. Pagi, siang, malam ada. Pernah ya. Pernah. Tapi kalau sekarang disuruh jadi penyiar radio lagi kayaknya udah lupa deh ini. Gak bisa lagi, gak jago lagi kayak Dila nih. Enggak dong, pasti jago nih. Apalagi kalau udah lama juga, 4 tahun ya Kak jadi penyiar radio ya. Penyiar radio itu dari tahun 2008 sampai 2010-an kalau nggak salah, sampai 2012 lah. Oke, akhirnya ke Padang jadi MC ya Kak ya. Akhirnya ke Padang, kesempatan untuk jadi MC keterusan sampai sekarang. 2025 ya sekarang ya. Udah lama juga ya. Masya Allah. Nah ini kalau dari Kak Ola sendiri, tantangan jadi MC itu apa sih Kak Ola? Sebenarnya kalau tantangan jadi MC itu semua MC pasti punya tantangannya ya. Setiap acara itu pasti ada tantangannya juga gitu. Tantangannya paling ya kayak di setiap event tuh berbeda-beda tentunya. Punya tantangannya masing-masing. Kalau aku yang paling menantang itu adalah ketemu dengan para petinggi-petinggi gitu loh. Ngomong di depan orang-orang penting kayak gubernur, menteri gitu, wali kota. Itu kayak ada tantangan yang gimana ya gitu ya, deg-degan sharp gitu loh. Pejabat ya Kak ya. Yes. Oke, akhirnya pejabat tahu nih kalau ada Olalin gitu ya, manusia namanya Udah besti nih kabarnya. Masya Allah. Nah dari Kak Ola sendiri itu paling suka MC apa sih Kak? Kan ada semi, non formal ya. Betul. Jadi kayak suka mau genre yang mana nih kayak gitu ya. Itu kayak tergantung usia. Dulu waktu awal-awal masih muda, beliau masih semangat 45 nih kayaknya ya. Itu suka banget yang kayaknya non formal, MC yang enggak formal. Terus udah semakin dewasa, udah makin kesini kayak pengen MC-nya semi formal deh, biar lebih elegan, lebih manis kayak gitu kan. Terus kalau makin kesini makin udah matang banget nih di usia masih 25 tahun ini. Itu kayak pengennya yang santai, yang gak banyak beban, yang MC-nya cuma sebentar aja. Itu kayaknya cocok banget yang formal. Kalau formal itu ya gak terlalu banyak beban, ya santai aja, sebentar durasinya, kayaknya kayak gitu deh. Tapi semuanya suka.
pada masanya. Oke, tapi kalau sekarang berarti lebih ke formal ya Kak ya. Lebih ke formal, kayaknya lebih enak deh kayaknya ya. Gak ribet soal kostum kayak gitu ya. Cuannya juga lebih banyak ya. Iya, lumayan lah ya. Oke, nah ini Kak Ola kayaknya udah lama banget ya jadi MC ya. Dari tahun 2008 penyiar radio, kemudian sekarang udah tahun 2025. Yes. Wow. Udah berapa lama tuh? Baru setahun ya. Masya Allah, itu udah lama banget ya Kak ya. Oh, awal pertama kali MC profesional, maksudnya MC yang dibayar itu tahun 2010 sebenarnya. 2010, terus semakin kesini, terus diajak ke Padang itu tahun 2013 malahan. Jadi 2010 sampai 2013, 3 tahun, 2 tahunan itu di kampung halaman di Sungai Penuh Jambi. Habis itu ada salah satu brand rokok ajak tour event di Padang keliling Sumber waktu itu tahun 2013 sampai sekarang. Enggak, maksudnya sampai sekarang keterusan jadi MC di Padang maksudnya gitu. Oke, Masya Allah. Berarti ini nggak diduga-duga ya Kak ya? Tidak Nggak disangka-sangka ya? Tidak disangka-sangka, taunya udah sampai sejauh ini gitu ya. Bisa-bisanya dari tahun 2013 sampai 2025 bertahan di Padang. Ada apa dengan Padang? Oke, karena ketemu jodohnya juga di Padang ya. Nah itu dia. Elah, hai. Dengar aku nggak? Iya, lagi nonton ya sekarang ya Kak ya? Iya dong, dipantau terus gitu ya. Dipantau terus. Oke, nah ini kan dari Kak Ola sendiri udah lama ya, dari 2010, dari awal mulanya mungkin terima kasih doang ya, tanpa bayaran ya Kak ya? Bener banget. Jadi 2010 itu bahkan aku dibayar itu cuma dengan nasi bungkus aja. Terima kasihnya dari nasi bungkus aja gitu ya. Makan siang gitu aja. Awal mulai itu pertama MC komunitas, ingat banget mah, komunitas. MC komunitas. Terus MC ulang tahun, terus baru MC corporate. Ke MC beberapa acara kayak motor kayak gitu, terus rokok, acara konser kayak gitu-gitu sih. Oke, artinya ini udah lama banget ya Kak ya, udah kurang lebih hampir sekarang udah jalan 15 tahun ya. Nah ini dari Kak Ola apa sih suka dukanya nih selama ini jadi MC? Mungkin boleh dari sukanya dulu nih Kak Ola. Kalau sebenarnya jadi MC itu banyak sukanya daripada dukanya. Beneran, serius. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi MC itu bener banyak banget sukanya daripada dukanya. Kalau dukanya paling berapa persen dari apalah pengalaman lah kayak gitu ya. Paling yang sukanya ketemu orang banyak, ketemu sama teman baru, banyak relasinya, di mana-mana ada temennya kayak gitu ya. Terus tiap hari itu kita kalau tiap event pasti beda lagi dong knowledge-nya. Kita belajar terus, jadi makin banyak pengetahuannya juga. Terus apa lagi ya, terus hiburan juga. Tau gak sih kalau misalnya Dila, kalau Ola itu healingnya itu adalah kerja. Oh iya Kak, beneran, serius ini. Karena kalau udah kerja tuh kalau healingnya Ola tuh. Karena seru banget, kalau acara itu pasti seru banget, ketemu sama tandeman yang seru, sama orang-orang gitu. Apalagi kalau kita ngelit acara dan acara itu sukses, aduh bahagianya luar biasa, bukan main. Masya Allah. Berarti ini biasanya orang kerja kayak capek, males ya. Tapi kalau Kak Ola malah healingnya ya Kak. Aduh semangat banget. Ini yang namanya hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Nah ini boleh dikepoin juga ya Kak, nama Instagram Kak Ola apa nih Kak? Kalau misalkan nanti ada nih dari pendengar kita yang butuh MC, boleh nih dikepoin IG. Boleh ya, banget dong. Langsung aja cek IG-nya di @ola_lian. OLA_lian. Oke. Nah ini kalau untuk sukanya tadi ya Kak. Nah kalau untuk dukanya apa nih Kak Ola? Kalau duka ini, sepengalaman aku jadi MC itu paling duka banget. Udah kerja capek-capek nggak dibayar. Pernah Kak? Pernah IO-nya kabur. Masya Allah. Dan aku masih ingat sampai sekarang ya. Allah, kemanain duit gue? Ditandain nih. Oke, itu nggak sempat ini Kak. Biasa kalau misalkan ada kejadian kayak gitu kan sekarang orang main viral ya, kayak ditunggu itikat baiknya di tag nih CEO gitu atau gimana? Betul. Zaman dulu itu nggak terlalu. Zaman dulu belum ada IG, belum se IG kayak gini banget. Paling Facebook.
dan nggak banyak orang yang pakai Facebook juga kalau nggak salah waktu itu, jadi nggak kepikiran juga mau viral-viralkan seperti itu gitu. Jadi ya udahlah, ikhlaskan aja. Oh, semoga diganti berkali lipat ya. Kayaknya udah diganti, ya. Alhamdulillah kayaknya udah diganti. Tapi itu benar-benar jadi pengalaman. Jadi sekarang kalau misalnya mau kerja sama itu harus DP dulu. Nah ini buat teman-teman yang pengen jadi MC juga, salah satu tipsnya biar nggak terjadi hal yang seperti Ola ya. Terus udah capek-capek kerja, tiba-tibanya IO-nya kabur, terus fee kita nggak dibayar. Minta DP dulu. Nah DP itu penting banget, harus DP dulu. Kalau setidaknya udah DP, terus perjanjiannya pas hari H udah lunas kayak gitu. Oke, ini kalau untuk pelunasannya H-1 atau hari H nih dari Kak Ola? Kalau Ola biasanya tuh tergantung dari kliennya, dari IO-nya. Kalau memang udah sering bekerja sama ya udah mau kapan pun gak masalah, karena continue pastinya ya. Kalau IO baru pastinya pengennya selesai sebelum hari H. Atau hari H lah paling mentok. Oke, Gitu. bahkan sampai sekarang inget ya Kak ya. Ingat dong, panggil nama nih. Aku panggil nih nama kamu ya. Itu di tahun berapa sih Kak Ola? Tahun berapa ya itu ya, awal banget 2014, 2015 lah. 2014, 2013, 2014, 2015 itu masih kayak bodoh banget di DDMC, belum tahu teknik-tekniknya kayak gitu-gitulah. Kayaknya Masih langsung belajar. di cut off ya IO tersebut Oh ya tentunya, tentunya. Kayaknya nggak hanya Ola aja yang, karena waktu itu nggak hanya Ola aja yang jadi korbannya, tapi beberapa teman-teman yang lain, pengisi acara yang lain juga kena, kayak artisnya juga, ini segala macam juga kayak gitu. Emang IO-nya aja yang kayak gitu kan. Emang agak gitu ya Kak. Nah ini kan tadi Kak Ola kan basicnya dari penyiar radio. Yes. Nah ini pertama kali belajar MC itu dari mana sih Kak? Ini dari orang tua kah? Atau dari organisasi mungkin ya? Kayak aku nih dari organisasi ya Kak Oh, belajar. iya? Kalau dari Kak Ola itu dari mana Kak Kalau belajar? Ola itu, percaya nggak sih kalau dulu waktu kecil Ola tuh suka banget ngomong bahasa Indonesia. Jadi kalau kita itu kan di daerah itu pakai bahasa daerah kan. Kalau aku pakai bahasa Jambi, kalau di Padang pakai bahasa Minang ya kan. Kalau aku di daerah itu teman-teman semuanya pakai bahasa daerah. Nah, aku pengen banget, nggak tahu kenapa pengen pakai bahasa Indonesia. Beneran. Terus suka contohin yang di TV-TV gitu, nggak lagi ngomong apa, kayak presenter, kayak lagi MC, itu lagi suka contohin gitu di rumah. Jadi kayak belajar sendiri gitu loh, otodidak. Otodidak, tapi basicnya karena penyiar radio otomatis skill public speakingnya terasah. Otomatis skill public speakingnya terasah. Terus kalau misalnya kok bisa jadi MC, karena seorang public speaker belum tentu jadi seorang MC, benar nggak sih? Nah jadi kalau MC-nya ini karena apa ya? Ya itu dari satu acara ke acara yang lain, dari panggung ke panggung itu belajarnya. Oke. Belajar dari pengalaman sih. Itu emang udah suka dari kecil ya Emang Kak? udah suka dari kecil tampil gitu kan. Nah ini kalau dari kecil Kak Ola pernah ini gak sih kayak diajarin sama orang tua gak sih gimana caranya MC gitu ya? Enggak. Bahkan keluarga aku nggak ada yang basicnya entertain atau penyiar radio atau MC atau segala macam, nggak ada. Berarti nih Kak Ola pembuka jalan Pembuka gitu ya? jalan. Kan kaget nih orang rumah, kenapa nih anak jadi seperti ini gitu. Oke, nah ini kalau dari Kak Ola sendiri apa sih Kak tips jadi MC pemula nih? Mungkin kan dari Kak Ola kan udah alhamdulillah berpengalaman ya Kak ya, udah belasan tahun nih jadi MC. Dari Kak Ola sendiri apa sih tips jadi MC pemula? Kalau untuk jadi MC pemula sebenarnya yang harus diasah kalau misalnya bukan dari penyiar radio, kalau menurut Ola yang penting itu adalah teknik public speakingnya. Nah itu yang paling penting, karena kalau misalnya bahan dasar yang dasar banget yang harus dimiliki oleh seorang MC itu adalah public speaking. Itu skill yang harus dipunya oleh seorang MC. Terus kalau misalnya udah public speakingnya udah bagus, terus harus fokus dulu nih. Kalau misalnya kita nggak fokus, jadi pasti kita nggak akan mau belajar banyak mengenai tentang MC, persiapan, terus cari tambah relasi. Karena gini, semakin sebagus apapun kamu jadi seorang MC, tapi kalau misalnya relasinya nggak ada, mau disalurkan kemana ini skillnya ya kan? Jadi ya kayak kita promo, kita kasih tahu ke orang-orang kalau misalnya kita ini bisa jadi MC kayak gitu.
kayak gitu sih Oke. sebenarnya. Nah, kalau untuk menumbuhkan percaya diri nih dari Kala ada tipsnya nggak sih? Kalau untuk percaya diri itu timbul karena kita yakin akan kita bisa, ya nggak sih? Percaya nggak? Percaya diri itu timbul misalnya contoh kita berpakaian. Kalau kita udah ngerasa pakaian kita udah keren banget semua macam, kita mau jalan di depan orang yang gimana-gimana pun pasti kita percaya diri. Jadi kayak kita itu harus mampu dulu, harus yakin dulu, harus punya dulu skillnya. Pasti kita akan timbul sendiri percaya dirinya. Kalau misalnya contoh teman-teman yang takut banget buat ngomong di depan orang banyak, coba belajar dulu di rumah ngomong di depan kaca kayak gitu ya. Terus dicatat, bikin skrip, terus gimana ngomong jadi seorang MC, dicatat aja ini segala macam. Terus coba praktekin di rumah. Sering aja kita praktekin, itu pastinya kita akan tumbuh percaya diri kita. Oh, gue udah bisa nih. Gue udah bisa, gue yakin gue bisa. Nah, akhirnya percaya diri, pasti pede. Oke, Gitu. berarti intinya kita asah dulu skill kita ya Betul, Kak ya. asah dulu kemampuan kita, skill komunikasi, skill apapun itu. Oke, nah ini Kak Ola buka ini nggak sih kelas-kelas privat MC nggak sih? Dulu sempat sama teman-teman bikin one day class untuk MC kayak gitu. Terus tapi ini untuk apa aja, untuk one day class itu aja, untuk seseruan aja. Tapi kalau untuk yang benar-benar buka kelas MC untuk terbuka untuk umum belum, tapi ada sih rencananya. Planning ke depannya ya Kak Cengke ya. ya. Kalau Kak Ola sendiri tuh ngambil MC wedding juga nggak sih Kak? Nah itu dia. Karena Ola bukan orang Minang kan ya. Kalau di Padang otomatis kalau untuk wedding pasti kebanyakan wedding dengan adat Minang. Nah, karena bahasa Minangnya masih bale ya, tapi bisa, masih nggak terlalu pro banget untuk bahasa Minangnya. Jadi kayak bukan kemampuan saya di sini ya. Tapi ada niat mau belajar. Pastinya. Kalau wedding nasional masih ambil, tapi kalau wedding Minang masih banyak harus belajar olehnya. Oke, karena kalau untuk wedding Minang kan pantun-pantun Betul, Minang ya Kak betul, ya. ada pakem-pakemnya. Itu yang pro udah banyak gitu ya. Udah belajar aja sih sebenarnya, cuman belum. Nanti belajar dulu. Kalau udah bisa baru dibuka deh. Baru diambil jawabnya. Oke, kita terima telepon dulu ya Kak Ola. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, silahkan ditelepon kembali ya yang mau nanya-nanya, bisa ditelepon 8124114 atau di WhatsApp 0811660924. Nah, ini kalau dari Kak Ola sendiri role modelnya siapa sih Kak di MC ini? MC nasional itu banyak banget sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa, karena aku dari generasi yang dulu ya. Enggak tahu lah anak-anak sekarang tahu nggak sih, aku kayak Nirina Zubir, Sarah Sechan, Oki Lukman, itu aku suka banget. Kalau yang sekarang nggak tahu karena nggak nonton. Ya karena itu MC hits pada masanya ya Yes, Kak betul ya. banget. Kayak Coki Sitohang juga. Coki Setohan, Daniel Mananta, gitu. Indra Herlambang yang masih bertahan sampai sekarang tuh udah keren banget. Oke, kita terima telepon dulu ya Kak Ola. Siap. Halo, Assalamualaikum. Kamu ke Anjang. Halo. Oke, kadang ada pendengar kita tuh yang emang kadang kurang jelas gitu ya Kak ya. Ya, kita kalau misalkan lagi siaran ini memang ngomongnya baik-baik aja ya pendengar ya. Jadi kalau yang mau nanya-nanya bisa ditelepon 8124114 atau di WhatsApp 0811660924. Nah, ini dari Kak Ola sendiri, kalau untuk jadi MC itu apa aja sih Kak yang harus diperhatikan? Kadang kita kalau jadi MC kan kadang masih, apalagi untuk pemula nih. Nah itu apa aja sih yang harus kita perhatikan nih awal-awalnya itu, apa nih selain skill yang udah harus diasah? Nah kalau misalnya yang harus diperhatikan, kalau misalnya kita udah dapat event gitu ya, dapat job MC di event itu, yang penting banget harus kita persiapkan sebelum acara itu adalah pastinya kita harus memahami acaranya. Nah itu penting banget, kita harus paham dulu nih acaranya sebelum kita ambil acaranya. Terus kalau udah kita paham konteksnya dulu, ini acara formal, semi formal kah, atau acara yang lain-lain kah, itu membuat kita tuh jadi tahu bersikapnya gimana.
Terus mengkaji rundown. Nah, mengkaji rundown ini penting banget nih. Kita harus kaji dulu rundownnya dari opening, dari pra-event, opening sampailah closing. Kita harus tahu dulu. Jadi biar nanti pas kita mulai kita nggak salah-salah rundownnya, urutannya kita nggak salah-salah. Karena kerjasama di event itu gak hanya MC-nya aja, tapi ada Shawdi-nya di sana, ada state managernya, dan mereka itu udah ngikutin rundown. Jangan sampai kita nggak ngikutin rundownnya. Harus kita kaji dulu rundownnya, kita pelajari banget rundownnya. Terus satu lagi yang paling penting adalah mempersiapkan naskah. Ini percaya nggak percaya, aku sampai sekarang juga bikin skrip loh. Bikin skrip. Tapi skrip itu adalah cue-nya kita supaya nantinya apa yang mau kita sampaikan ke audiens itu jelas dan tertata, runut dia. Tapi kalau misalnya nggak bikin skrip dan merasa bisa, ya nggak masalah juga. Tapi emang harus dipelajari dulu terlebih dahulu tentang acaranya, tentang rundownnya, tentang konten acaranya apa aja. Terus jangan lupa sebelum kita mulai, apakah malamnya ataukah sebelum acaranya di backstage itu kita latihan, karena latihan itu penting, apalagi nanti kalau misalnya kita ditandemi dengan beberapa teman-teman MC. Biasanya kan kalau acara itu ada 2 MC cewek sama MC cowok. Nah itu koordinasi antara MC-nya biar nanti nggak jontok-jontokan pas acara. Interaksi dengan audiens itu penting banget, komunikasinya juga penting banget. Pokoknya banyak banget sebenarnya yang harus diperhatikan di dalam acara itu gitu. Oke. Harus kita kuasai. Oke, berarti ini kalau Kak Ola sendiri itu sering datang GR juga berarti ya? Harus ya? dong, harus. Paling kalau acara yang bergengsi, acaranya yang lumayan penting gitu ya, dengan tamu-tamu yang tamu undangan yang lumayan penting, itu biasanya pasti akan ada GR-nya terlebih dahulu. Harus ikut kita ya. Harus ikut dong. Oke. Ini kalau misalkan untuk tandem itu taunya di hari H aja latihannya atau gimana sih Kak Ola? Kalau Enggak misalkan dong. MC tandem itu? Biasanya kalau misalnya kita diminta untuk jadi MC itu sebulan atau paling cepat itu seminggu sebelum acara. Nah itu pastinya kita harus nanya dulu. Nah kita prepare juga, kita bakal tanya juga sama si klien, acaranya acara apa, jenis acaranya apa, dress code-nya nanti apa, tandemnya siapa gitu, dari jam berapa sampai jam berapa. Pokoknya semuanya itu sebelum kita ambil acaranya kita kata orang tuh kayak gue bisa nggak sih event ini sama event ini. Nah jadi kita harus tahu juga kapasitas diri kita kayak gitu. Oke. Sebelum kita ambil eventnya. Nah ini penasaran juga Kak Ola, kalau misalkan MC kan harus make up ya. Ini Yes. Kak Ola make up sendiri atau pakai MUA? Alhamdulillah dari kecilnya udah genit banget namanya ya. Jadi udah bisa make up sendiri, tapi sebelumnya nggak bisa make up. Tapi karena udah sering, jadinya bisa make up sendiri, udah biasa, karena udah terbiasa. Bisa karena terbiasa. Bisa kan terbiasa. Jadi nggak ngeluarin uang untuk MUA ya? Yes, betul banget. Lumayan buat MUA hair dryer dari apa namanya? Hairdo. Nah, lumayan banget itu modal. Kalau MC itu modalnya kalau yang cewek make up, hairdo, dress code kayak gitu. Banyak modalnya. Tapi kadang ada yang disediain dari IO-nya nggak sih? Ada berapa yang disediain ada juga di endorse gitu kan. Enak nggak jadi MC? Enak banget sih ya, karena di endorse juga ya. Iya. Berarti free ya Kak ya? Free. Aku pernah dulu tuh kalau Marola tuh di endorse head to toe, dari rambut, make up, baju, semuanya di endorse. Tinggal melenggang aja ke sana kan. Nyampe di hotel langsung di make upin segala macam. Seru. Masya Allah. Nah ini Kak kan rencana mau buka kelas ya. Ini Yes. start dari harga berapa sih Kak Ola kelasnya? Nah, belum tahu nih. Belum ada pembahasan sampai ke Reds ya. Cuman tujuannya sih emang benar-benar pengen ada generasi selanjutnya untuk MC di Padang. Karena ini Ola udah lumayan lama kan ya. Generasi setelah Ola ini belum ada kelihatannya. Nggak tahu kenapa ini. Beberapa teman-teman apakah nggak mau jadi MC atau gimana, apakah takut. Padahal udah berapa juga ada kelas-kelas MC di Padang. Udah banyak ada kelas MC wedding, ada MC untuk public speaking juga udah ada, tapi nggak tahu
kenapa belum banyak peminatnya untuk jadi MC. Ya tujuannya pengen supaya ada generasi selanjutnya lah untuk MC di Kota Padang semakin bagus lagi kayak gitu ya. Oke, ini Kak Ola dan teman-teman MC ya rencananya buat kelasnya ya. Ada rencananya sama teman-teman MC. Ada beberapa MC Padang lah kita mau bikin. Oke, ini kapan sih Kak? Nggak sabar nih. Sebenarnya ancang-ancangnya itu udah lama banget, tau gak sih? Udah dari tahun kemarin malahan. Cuma terhalang ada yang kayak Ola aja lah sendiri, karena Ola udah punya anak, terus udah sibuk sama anak, keluarga, ini segala macam. Jadi udah punya kesibukan masing-masing. Jadi kayak cari waktu yang pas untuk buka kelas MC itu belum kepikiran kayak gitu. Tapi masih ada rencana. Oke. Tapi tungguin aja ya. Tungguin Di tahun aja. ini enggak Kak? Mudah-mudahan di tahun ini 2025 ya, tahun ini kayaknya. Bismillah ya. Bismillah, bantuin ya. Amin. Nah ini kalau pernah dikomplain gak sih Kak sama jadi MC sama IO nya mungkin atau sama klien? Pernah dong, ya ampun, pernah banget. Pasti. Dan itu dijadiin pelajaran. Nah, jadiin pengalaman supaya nggak terulang lagi kesalahan yang sama. Kadang-kadang komplain itu adanya mungkin karena olahnya nggak fokus dalam acara, kitanya nggak fokus pas saat acara, terus jadinya salah-salah kayak gitu. Salah dikomplain dong akhirnya kayak gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya mau ambil acara itu emang harus serius, harus fokus gitu, beneran. Ya pernah waktu itu. Ini mungkin udah jadi rahasia umum, teman-teman MC Padang udah tahu juga. Jadi karena saking gak fokusnya nih ya, karena mungkin kecapean juga, MC seharian kayak gitu. Pernah salah brand, itu fatal banget. Salah brand itu fatal banget. Jadi brandnya ini kesebut yang ini kayak gitu, dan itu kompetitor. Luar biasa banget. Salah. Jadi emang benar-benar harus fokus. Oke, ini salahnya emang berarti kayak A ke Z bukan A ke E gitu ya, yang mirip bukan ya Kak ya? Benar-benar kompetitor tersebut. Masya Allah. Benar-benar kompetitor. Aduh, ya Allah. Jadi kalau komplain tuh biasa sebenarnya, karena nggak ada yang manusia yang sempurna. Dan kadang-kadang sebagus apapun kita, tergantung kliennya juga tidak sesuai dengan apa yang diminta sama kliennya. Kayak gitu. Nah ini kalau misalkan dari Kak Ola sendiri kan kadang kita kalau udah salah, apalagi nanti langsung dikomplain ya. Betul. Kadang udah langsung kayak Down blank gitu ya Kak. Awal-awal itu nangis malahan. Sampai nangis ke belakang panggung, sampai sedih. Sampai itu si kliennya yang brandnya yang salah disebut sama MC-nya, sampai dia yang nenangin, gak masalah, tenang aja, udah bisa kok kan. Sampai digituin, udah yang salah kita loh. Brand lo gue salah sebut, apa lo bantuin gue bilang gitu kan. Itu. Tapi hal-hal seperti itu yang banyak membantu adalah tandem sebenarnya. Nah penting banget juga kita untuk membangun chemistry dengan tandeman kita. Oke. Saat itu MC sendiri atau berdua? Ada oh berdua. Untungnya MC-nya berdua waktu itu. Waktunya berdua, jadi satu handle kayak gitu. Yang satunya lagi down soalnya lagi nangis di pojokan. Kepikiran ya pasti ya Kak. Tapi benar-benar salah sebut brand itu jadi benar-benar kayak jadi cambuk gitu loh. Besoknya itu takut banget salah, itu benar-benar dipelajarin banget. Sebelum MC itu, sebelum naik panggung, sebelum on stage, itu benar-benar dipelajarin. Gue jangan salah sebut, dipelajarin banget. Jadi kita siap. Nah, pas salah dia udah di panggung itu udah kayak siap banget. Mau ngomong apa lo, gue bakal sia-sia. Gue bakal salah gitu ya. Gue udah fokus gitu. Oke, nah selain itu mungkin kayak salah penyebutan nama atau gelar juga pernah kali ya Kak? Pernah juga dong, pernah banget, karena MC itu beda dengan protokoler. Nah kalau protokoler dia udah emang pelajaran, udah ada apa namanya, udah ada, dia emang pelajari itu. Dari gelar, dari tempat, jangankan dari gelar-gelar, dari urutan sambutan, urutan duduk foto pun juga di situ udah diatur, udah dipelajarinya untuk protokoler. Nah kalau MC juga nggak terlalu tahu, karena MC-nya MC biasa gitu kan, bukan MC pemerintahan, bukan sering di pemerintahan segala macam. Jadi banyak yang banyak nggak taunya sebenarnya. Nah di situ makanya MC di sebelum mulai itu harus prepare dulu, harus tahu dulu kalau misalnya dapat job
formal di pemerintahan harus tahu dulu protokolernya. Jangan sampai salah sebut nama, gelar jabatan. Jangan sampai salah urutan untuk sambutan-sambutan. Karena itu ternyata udah ada di undang-undangnya, aturannya. Udah ada bahkan ditetapkan di undang-undang. Jadi pernah waktu itu acara, ini nggak apa-apa sebut brand ya, Tour de Singkara, ingat Iya, ya? Tour de Singkara kan punya Minang juga ya kan. Tour de Singkara tahun berapa lah kalau nggak salah. Itu pernah bukan salah sebut jabatan, bahkan salah urutan sambutan. Nah, kalau sambutan-sambutan itu kan emang dari jabatan yang paling rendah ke jabatan yang paling tinggi, yang paling bawah. Beda dengan greeting. Kalau greeting jabatan paling tinggi sampai ke jabatan paling rendah, kayak gitu kan. Nah, dia tuh salah urutan untuk sambutan. Sampai dipanggil gubernur, aduh. Tapi itu memang belajar dari pengalaman. Kita udah minta maaf, kita udah tahu salah ini segala macam. Karena tangannya berdua waktu itu, keselip lah, human error. Tapi pentingnya MC di situ, kalau misalnya dia salah, dia harus cerdas untuk improvisasi. Nah, gimana tuh Kak tipsnya? Harus pinter, harus cerdas improvisasi. Makanya MC itu harus banyak skillnya. Beneran loh, semakin banyak skill MC yang dia punya, yang dia kuasai, semakin profesional, semakin bagus dia nanti kalau di acara. Gitu. Kayaknya kalau improvisasi ini tergantung jam terbang lagi Betul, ya cara belajarnya betul ya, Kak? banget. Improvisasi itu jam terbang, tapi bisa diasah. Bermain kata, karena kalau MC itu kan seni bermain kata sebenarnya kan. Nah, gimana pinternya kita improvisasi yang cerdas untuk memainkan kata supaya kesalahan kita itu tertutupi dengan manis kayak gitu. Nggak kelihatan banget Nggak gitu kelihatan ya. banget, tapi kita mengakui kita salah waktu itu, dan kita sudah, orang-orang nggak tahu karena kita udah improve tadi dengan manisnya kayak gitu. Cuman regulasinya pastinya pemerintah tahu. Kalau audiens nggak tahu, pemerintahan pasti tahu. Kalau contohnya Protokolnya udah gimana tahu. tuh Kak? Kalau misalkan kayak ada yang salah, terus cara improve-nya? Nah nih, jadi waktu itu kesalahan Ola dan Tandem waktu itu adalah keselip nih, karena pakai skrip kan, keselip rundownnya kecil. Di state itu kalau malam kan nggak terlalu terang pastinya, jadi keselip. Harusnya gubernur dulu sebelum menteri, karena jabatan tinggi ke menteri daripada gubernur. Karena yang membuka acara adalah menteri. Waktu itu yang tamu undangan yang paling jabatan yang paling tinggi menteri pada saat itu. Jadi si tandemku bilangnya gini, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus membuka rangkaian acara. Kalau udah dibuka nggak ada lagi sambutan. Benar? Si gubernur nggak sempat di sini, ya kan? Tapi itu benar-benar salah. Tapi kita improve-nya pas di situ. Nah, ini udah salah nih, udah fatal banget kesalahan. Itu benar, kami mengakui itu kesalahan. Mohon maaf. Tapi itu udah lama banget ya. Dan waktu itu kita improvisasinya itu kan membuka acara tuh, si menteri yang lain-lain itu udah naik ke panggung semuanya. Udah naik ke panggung karena untuk membuka acara, bukan dengan resmi. Gubernur juga udah kita undang di atas panggung. Nah, sebelum kita membuka secara resmi acara kita pada hari ini, selaku tuan rumah, kita undang Gubernur Sumatera Barat untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Nggak sambutan lagi. Karena sambutan nggak ada lagi karena sudah dibuka. Nah, lebih terhormat rasanya Bapak Gubernur ngomong didampingi dengan beberapa pejabat lainnya kayak menteri, wali kota, bupati dan segala macam di atas panggung kayak gitu. Emang tapi salah, regulasinya sebenarnya salah. Kan kita udah minta maaf dan improvisasi kita seperti itu contohnya. Oke. Seperti itu. Teknik bermain kata aja sih sebenarnya, Dil. Keren banget. Tapi jangan dicontoh ya. Masya Allah. Tapi beneran jangan dicontoh, itu benar-benar salah. Kita udah sampai dipanggil ke kantor gubernur untuk penjelasan kenapa sampai salah, apakah ada sesuatu ini segala macam. Tapi kita udah minta maaf di sana. Kita udah mengakui kesalahan kita. Kayak gitu. Oke, ternyata itu juga tantangan terbesar jadi MC ya. Benar itu benar tantangan yang paling berat banget. Dan di situ sebenarnya nggak salah MC juga, karena ada beberapa karena di panggung itu kita kerjasama nggak hanya MC saja, tapi ada stage manager di sana, ada show director, ada LO, ada ini segala macam, dan itu benar-benar harus dipersiapkan matang-matang gitu.
harus fokus. Kembali lagi fokus. Nah nih, kalau sebelum kita ke closing statement nih, kalau boleh nih, mau tahu nih, ada yang tertarik ya mau kalau jadi MC-nya itu rate-nya dari berapa nih Kak? Mungkin boleh rate aja yang Boleh. nggak usah mungkin secara detail, kadang ini ya biar kepo langsung aja DM ke Ola gitu ya. Mungkin boleh secara garis besar rate kalau mau Kak Ola jadi MC-nya itu berapa nih Kak Ola? Masih di 2-an sih. 2-an ya. Itu MC apapun ya Kak ya, kayak non formal, semi formal, ada perbedaan harga? Ada. Kalau yang semi formal itu ada perbedaan. Kalau yang untuk acara kampus malah beda banget. Untuk acara kampus, untuk acara sosial itu beda. Itu ada rate test khususnya, kayak acara-acara charity segala macam itu kita ada pastinya MC Padang yang lain gak hanya Ola aja, itu pasti bakal ada special rate-nya, bahkan ada yang gratis juga kalau untuk acara sosial kayak gitu. Begitu. Terus tapi kalau misalnya untuk acara yang memang profesional MC itu biasanya ya masih 2-an lah. Masih 2-an boleh. Kalau untuk acara misalnya gathering ulang tahun mungkin ulang tahun ya masih segitu 2. Pokoknya minimal rate 2 ya. Tapi kalau udah full day, half day, setengah hari sampai full day itu beda. Pasti ada pokoknya nanti DM aja ya. Oke, kalau untuk grand opening pokoknya semuanya 2 startnya ya Kak ya. Ya mulai 2 lah. Oke, nah ini kalau sebelum kita tutup ke Ola, gak berasa ya kurang lebih udah 45 menit udah ya ya? ngobrolnya. Ya, aduh, aku nggak terasa baru opening aja rasanya ini. Oke, boleh nih Kak ke closing statementnya, apa sih pesan dan kesan Kak Ola nih untuk generasi muda Minang ya khususnya, supaya lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi nih Kak Ola, apa nih pesan kesannya? Pesannya buat teman-teman adik-adik ya yang sekarang ini hobinya di rumah TikTokan dan sebagainya, memang di digital sekarang ya. Jangan terfokus hanya untuk melakukan hal-hal yang FOMO aja, karena itu percayalah cuma sesaat aja. Ayo lebih perkaya lagi literasinya, perkaya lagi pengetahuannya. Jangan sampai kita kalah dari orang-orang kayak gitu. Jangan sampai kita nggak maju-maju. Perbanyak lagi skillnya, karena percayalah skill apapun, sekecil apapun skill yang kita punya pasti bermanfaat untuk kita nantinya. Oke, terima kasih Kak Ola. Terima kasih udah Dila. datang ke RRI Perempat Padang. Semoga sukses selalu ya Kak ya. Amin. Semoga setelah ini jobnya banyak ya Kak Ola ya. Amin. Amin ya Rabbal. Terima kasih Kak Ola. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Padanga, tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita ada Kak Ola Lin. Terima kasih yang sudah mendengarkan kami di 92,4 MHz di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Dan Nusana Padanga juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan jangan kemana-mana, nanti kita akan hadirkan hiburan spesial. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI